Ya, di sebelah gua udah ada salah satu living legend bulu tangkis Indonesia, Mas Sigit Budiarto. Hmm, Mas Sigit, ya, Mas Sigit juga kebetulan ngelatih di PB Jarum ya Mas. ya, Sampai betul, sekarang masih aktif dan betul. memang lahir juga dari PB Jarum. Ya, Tahun berapa Mas dulu pertama kali PB Jarum? saya masuk 88 ya, tahun 88. Dan PB Jarum sendiri berdiri di tahun dari Dari era tahun- Lim Soo-king ya? Iya, tahun 69. Oh, gitu. Oke. Udah 50 tahun kemarin habis merayakan 50 tahun PB Jarum. Wow. Ini sebelum kita ngebahas masuk ke masalah penggunaan nama Jarum di dalam apa ya? Saya mau bilang gugatan kayak kok kasar banget ya. Dalam kejadian yang sekarang lah untuk penggunaan nama Jarum yang katanya eksploitasi anak segala macam. Kita belajar sejarahnya dulu soal PB Jarum di prestasi bulu tangkis, Mas. Sebenarnya awalnya gimana sih PB Jarum? Iya, PB Jarum itu kan dari kecintaan pemilik Jarum terhadap olahraga bulu tangkis. Oke. Kemudian melihat Lim Swee-king, waktu itu senior saya masih kecil. Kemudian kok rasanya dilihat bagus, kemudian dia ajak latihan bersama. Dimulai dari situlah, kemudian 5 tahun kemudian jadi juara nasional, kemudian 9 tahun kemudian Lim Swee-king baru bisa menjadi juara All England. Oke, di era memang pertama kali muncul Lim Soo-king ya, Iya. saat itu ya. Setelah itu turunannya ke Ya Mas banyak, Utut ada gitu. ada setelah itu Icuk, Mas Icuk. muncul Kok Utut sih? Utut pecatur ya. Mas Icuk, PB ada Jarum juga. Hastomo Arbi, Oke. ada Haryanto Arbi, Haryanto Arbi. ada Edi Hartono, ada Gunawan, kemudian ada Ardi Wiranata. Ardi B. Wiranata. Iya, Mas Joko Supriyanto bukan ya? Mas Joko bukan dari Jarum. Oh bukan. Kalau Mas Ricky Reksi juga bukan. Ricky Reksi bukan dari Jarum. Rudi Gunawan. Rudi Gunawan. Kemudian Edi Hartono. Edi Hartono. Edi Hartono Dari ganda ya? Jarum. Iya, betul. Oke. Christian Hadinata. Christian Hadinata. Iya. Oh, memang banyak banget ya. Mungkin hampir setengah dari atlet yang timnas. Iya, banyaknya PB dari Jarum ya? Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya letak kejadian belakangan ini gimana sih Mas? Dengan adanya kan kita cuma baca-baca di media ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam soal eksploitasi anak katanya. Terus ada yang bilang enggak, ini masalah penggunaan merek rokok di dalam produk olahraga kan emang ada aturannya, ada regulasinya gitu. Cuma pertanyaannya memang kenapa sekarang gitu kan? Nah sebenarnya gimana sih Mas Sigit? Ya, sebenarnya menurut saya sudut pandangnya yang berbeda ya Mas ya. Jadi bahwa kita tidak pernah merasa mengeksploitasi anak. Oke. Bahwa PB Jarum itu adalah Persatuan Bulu Tangkis Jarum. Jadi yang memang membina atlet-atlet dari yang kecil, kemudian dibina, diberikan fasilitas, diberikan pelatihan, diberikan asrama sampai dengan pengiriman. Kemudian apabila mereka menjadi juara pun diberikan satu penghargaan atau apresiasi. Oke. Jadi menurut saya kurang tepat lah kalau bisa dikatakan eksploitasi, karena kita itu membina anak. Oke. Gitu. Pembinaan ya. Pembinaan. Dan tujuannya murni untuk prestasi bulu tangkis. Betul. Dan itu pun kalau sudah naik ke pelatnas, misalnya salah satu contoh yang hasil yang konkret adalah Kevin. Oke. Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Iya, betul. Itu dari audisi, betul-betul dari audisi. Itu benar-benar berarti kayak Kevin Sanjaya datang ngantri daftar, Betul. ikut audisi, dilatih sampai akhirnya juara gitu. Betul, dan dia tidak sekali datang terus bisa masuk. Oh, berkali-kali. Ya, ya sempat beberapa kali datang baru bisa masuk. Oke. Itu udah ganda dari dulu, udah ganda atau gimana sih Nah, Mas? di Kudus dulu di single, kemudian. Oh, memang di single dulu ya. Betul. Masuk tuh semuanya daftar sebagai single ya. Betul. Oke, pembentukan ganda gitu itu memang di Ya, sambil kemudian, berjalan ya. Dilihatnya lebih bakatnya banyak di ganda, kemudian dia latihan di ganda gitu. Oke, itu memang diarahkan oleh klub atau oleh pelatnas kalau kayak gitu? Pelatih di klub. Pelatih di klub ya. Ya. Oke, dan berpasangan dengan Markus ya.
Itu setelah berproses, setelah berapa lama kemudian dia masuk pelatnas, baru berapa tahun kemudian berpasangan dengan Marco. Oke, berarti seleksinya pun gagal berkali-kali, baru masuk PB Jarum, digodok lagi, itu pun nggak langsung masuk pelatnas, digodok Iya. lagi. Kan kita taunya pas udah juaranya aja Iya, masalahnya. dan itu butuh proses hampir 10 tahun kalau tidak salah. Nah, ini kan soal pembinaan ya. Tadi saya belum ada pertanyaan juga belum terjawab kayaknya soal permasalahan penggunaan merek rokok di olahraga sebenarnya. Ini yang salah satu yang diperdebatkan orang-orang juga sebenarnya Mas Sigit. Jadi gini Mas, kita itu bukan produk rokok. Mm-mm. Ya, PB Jarum itu sendiri dari Jarum Foundation ya, Oke. itu sendiri. Nah, ini udah diterangkan ke KPAI-nya atau Dan kita sudah menyampaikan hal itu. oke. Tapi Ya, menurut pendapat mereka berbeda, itu saja. oke. Nah, maksudnya secara legalitas tuh brand Jarum tuh udah terdaftar sebagai yayasan atau memang Betul. Oh, udah gitu. Ya, memang sudah didaftarkan di dalam yayasan ya dari Jarum Foundation. Kemudian ya memang legalnya ada gitu. Ada ya. Memang Ada PB Jarum itu adalah nama sebuah klub. klub Persatuan Bulu Tangkis. Oke, nah ada beberapa ya saya mau bilang aktivis anti tembakau lah ya yang bilang ya udah kalau memang tujuannya untuk prestasi bulu tangkis sesimpel ganti nama aja, misalnya dengan brand jarum yang lain kan banyak tuh katanya, misalnya blibli.com atau Polytron ya atau kalau nggak salah ya atau misalnya IPB Polytron gitu. Jadi gini, PB Jarum itu udah 50 tahun Mm-mm. diri sebelum ini semua ada kan gitu. Iya betul. Dan itu dibangun tidak mudah. Satu kebanggaan apabila kita menggunakan nama PB Jarum. Oke. Ya, nama itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, dan tidak mungkin Mhm. gitu. Karena Persatuan Bulu Tangkis Jarum ini sudah sangat mendunia ya. Mhm. Orang dari luar negeri atau kita pertandingan di luar negeri dengan Jarum Badminton Club tidak pernah ada komplain. Oke, bahkan di luar negeri pun Betul. yang segitu regulasinya ketat soal olahraga dan rokok ya. Oh, ini kalau PB Jarum tuh bertanding klub keluar negeri juga ya, berarti bukan cuma Betul, di kita Indonesia. pengiriman internasional sampai kemana saja gitu. Kemudian waktu Indonesia Open kemarin itu kan ada boardnya Jarum Foundation di situ, Mhm. juga nggak ada apa-apa gitu. Dan itu internasional, BWF yang ada. Ini pihak KPAI udah tahu belum? Dan ini sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan juga ya. Sudah dijelaskan. Terus surat edaran yang kemarin beredar kan untuk sebenarnya tujuan itu penghentian audisi untuk eksploitasi anak atau memang menghentikan produk merek di bidang olahraga. Sebenarnya yang mana sih Mas? Apa dua-duanya sebenarnya? Yang terjadi itu apa sih? Ya kalau Sampai Kak Seto bilang kayak anak kecil. Waduh, ya, Kak Seto udah sampai sebenarnya- ngomong tuh. Ya Kak Seto sih sebenarnya menurut saya nggak ini juga ya, kurang bijak untuk berbicara seperti itu. Mm. Karena mereka yang menginginkan ya, audisi itu dihentikan gitu. Menghentikan audisi. Betul Oke. gitu. Dan mereka bilang zero toleran, dan kita nggak mau sebenarnya, karena kan sebenarnya kita itu memang mencari bibit. Nah, mencari bibit-bibit atlet muda yang berbakat untuk diberikan kesempatan berlatih bersama, kemudian diharapkan beberapa tahun kemudian menggantikan para pemain yang sekarang yang sudah menjadi juara dunia, juara all England maupun juara Olimpik. Oke. Dan berarti penggantian nama PB Jarum tuh hampir mustahil ya. Mendingan kita nggak audisi lagi deh daripada harus ganti nama, kurang lebih kayak gitu. Betul. Dan benar berarti tahun ini terakhir PB Jarum bikin audisi, Ya, tahun depan stop. tahun depan stop. Stop untuk sementara atau Ya selama belum ada belum ada jalan keluar? keputusan jalan keluar ya nggak jalan. Karena memang kalau dianggapnya melanggar, kita emang nggak mau melanggar, meskipun kita sebenarnya
tidak melanggar. Oke. Ini banyak yang udah mencoba mediasi juga dari Menpora, dari KOI, Pak Erik, setahu saya juga sudah coba mediasi. Sampai sejauh ini kita hari 11 September, sekarang tanggal berapa sih? 12 ya? 12 September ini belum ada jalan keluar dari mediasinya, Mas Sigit? Ya sebenarnya sampai sejauh ini belum ketemu titik temu. Belum. Karena Oke. ya persepsinya kan mereka berbeda, dianggapnya ini apa, kita mengeksploitasi anak dan kemudian ada tembakonya lah dan sebagainya. Padahal kita memang berbeda gitu loh, bukan produk tapi memang kita itu klub Persatuan Bulu Tangkis. Berarti sampai per hari ini belum ada solusi untuk jalan keluarnya ya. Nah, sebenarnya yang menarik juga kalau dari penonton dan penikmat bulu tangkis yang jadi kejadian gara-gara gini, kita jadi mikir, oh bulu tangkis kita tuh maju justru karena pihak swasta. Lebih banyaknya. Nah, pihak pemerintah tuh dapat saripati dari keberhasilan tinggal di bus aja. Sebenarnya gimana sih, Mas? Persentase. Ya sebenarnya memang butuh peran swasta lah. Iya, tapi kan harusnya 50-50 lah. Ini kan kayak PB Jarum ada stop audisi aja semua kayak, wah ini gimana bulu tangkis kita nih nanti. Ya, ada beberapa contoh juga yang dulu Wismilak di tenis kalau nggak salah, terus berhenti tenis jadi agak turun. Di tenis meja juga kalau nggak salah ada bantuan dari pihak rokok juga ya, swasta, habis itu turun. Nah, ada ketakutan juga katanya, wah bulu tangkis dengan Jarum di stop, jangan-jangan harus diakuin bulu tangkis kita juga secara regenerasi masih kuatnya cuma di ganda ya, Mas? Iya. Sampai sekarang kan secara regenerasi. Nah, ini ada ketakutan lagi, wah jangan-jangan abis ini kita udah hilang, apalagi negara-negara Eropa udah makin ngejar nih untuk bulu tangkis. Nah, ini sebenarnya pihak pemerintah tuh ada di mana harusnya untuk regenerasi kayak sekarang ini? Ya gimana ya, maksud saya. Atau salah ngomong nih kayak masih gitu. Enggak, bukan kalau ya mesti bersama-sama sih sebenarnya. Oke. Tapi mungkin nggak ketakutan kita misalnya PB Jarum stop audisi, ada kemungkinan prestasi kita? Ya pengaruhnya cukup besar. Pengaruhnya cukup besar. Perlu dikhawatirkan ya? Iya, menurut saya ya betul. Karena dengan adanya audisi banyak sekali klub-klub kecil itu tumbuh. Oke, jadi merangsang kompetisinya juga ya sebenarnya. Kemudian banyak anak-anak kecil bermain bulu tangkis. Oke. Itu kan satu kegiatan yang positif. Kemudian banyak mereka yang ingin menjadi idola mereka, Kevin lah, Liliana Natsir lah. Liliana Natsir PB Jarum juga? Iya, betul. Oke. Itu. Jadi gimana dong, kita harus berharap ke siapa nih? Kalau memang PB Jarum berhenti audisi, terus gimana nasib bulu tangkis kita ke depannya, Mas? Dari Mas Sigit sendiri. Ya. Kalau sama-sama keras nih dari PB Jarum, kita kan buat kita mah. Bukan. Oh enggak. Gini loh. Maksudnya bukan masalah keras dan tidaknya. Jangan, wah kejebak saya nih. Enggak, maksudnya jalan pertanyaan nih. Bahaya nih. Iya, jangan sampai salah ngomong, Mas. Jangan sampai salah ngomong. Maksudnya dari KPAI tetap mau gitu, dari PB Jarum maunya ini gitu. Terus akhirnya gini ya kan kabar terakhir kayak udah kita stop aja deh gitu. Ini bukan ngambek, kalau dianggapnya kita melanggar ya buat apa diterusin kan. Oke, mendingan kita ngikut aja peraturan yang berlaku, kurang lebih kayak kalau gitu. dianggapnya mereka Dianggap melanggar, oke. Dianggapnya mereka seperti itu loh. Tapi kita sih nggak merasa bahwa kita itu PB Jarum itu ada klub bulu tangkis. Oke. Itu yang mesti digaris bawahi. Oke. Dan buktinya apa? Buktinya sudah banyak sekali para pemain yang mengharumkan nama bangsa Indonesia ya. Itu dari PB Jarum. Ya, itu salah satu bukti yang nggak bisa dilawan sih emang. Betul. Oke. Dan nyata kalau dilihat dari bakti pada Indonesia, nah itu sudah sangat menjawab saya pikir. Oke. Nah kalau sejauh ini kalau memang tahun depan tidak ada audisi, tapi anak didik yang sekarang dilatih terus latihan ya, mereka dong? terus berlatih. Itu terus latihan ya, yang sekarang sudah masuk. Emang
anak baru aja yang di stop dulu ya. Iya, Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau regenerasi bulu tangkis kita gimana sih, Mas? Ya kita tahu lah ya, sektor ganda masih jadi satu-satunya andalan. Ke tunggal ya mungkin di Asian Games kemarin ada gitu. Putri wah udah sangat jauh lah. Terus sekarang banyak negara, Thailand udah ngejar, India udah ngejar, Eropa semua udah ngejar. Ini sebenarnya gimana sih Mas, nasib bulu tangkis kita? Dulu kan Thomas tuh udah pasti di tangan lah, Piala Thomas. Piala Uber udah lama banget malah. Ya jadi gini Mas, perkembangan bulu tangkis ini sekarang sudah luas. Negara-negara lain maju. Iya. Ya. Dan kita juga selalu berusaha menemukan bibit-bibit baru. Makanya kita berusaha keras jangan sampai kalah dengan negara-negara lain. Oke. Dan mereka cukup pesat berkembang, kita juga berkembang. Memang harus diakui saat sekarang ini ada beberapa negara yang majunya pesat. Ya. Tapi mereka juga mengakui bahwa Indonesia itu negara bulu tangkis. Oke. Bahkan pelatih-pelatih dari negara-negara tertentu itu adalah mantan pemain dari Indonesia. Iya betul. Sekarang siapa aja yang atlet kita yang latih luar? Mas Reksi masih di luar? Iya betul, ada di luar, ada banyak lah. Terus sampai yang ada di Amerika, di Kanada. Oke, itu memang itu bantuan pemerintahnya nyari untuk ngelatih bulu tangkisnya atau gimana sih Mas? Ya, di luar negeri? Ada yang klub yang dari Amerika atau di luar pengen mencari, atau timnasnya mereka pengen pelatih dari Indonesia. Yang ya banyak faktor lah, banyak dan mereka sangat percaya bahwa kalau Indonesia itu bagus bulu tangkisnya. Oke, sampai sekarang ya? Sampai saat sekarang Sampai ini sekarang. itu. Bahkan kita tahu terakhir yang dari India itu kan ada Sindhu. Itu juga pelatih Indonesia ada di sana. Oh gitu. Fandi Limpele juga ada di sana. Oh, pokoknya negara-negara yang maju itu pasti lagi ada pelatih Indonesianya. Sebagian besar betul. Jepang juga banyak ada yang dari Indonesia juga. Wah, gila juga ya. Mas Sigit nggak ditawarin melatih keluar? Nah, maka dari itu kalau andai kata regenerasi ini dipersulit atau pencarian bakat ini dipersulit, tentunya akan sangat berpengaruh buat regenerasi bulu tangkis Indonesia. Oke, itu harus digaris bawah tuh ya. Pak Wiranto aja mau mundur, Pak Mas. Dari Ya karena PBSI ya, bukan dari menteri, dari PBSI. Oke. Nah, kedepannya kira-kira bulu tangkis Indonesia bakal gimana Mas? Untuk ya kita balik lagi lah dulu. Kayaknya kalau Putri itu berhenti di Susi Susanti, Miaudina atau ya itu, kita terus berusaha lah untuk mencari pengganti dari Susi. Ini banyak analisa so tahu orang-orang tuh setelah pergantian sistem bulu tangkis Mas, dari yang dulu sampai 15 sekarang 21, itu tuh banyak menguntungkan fisik-fisik Eropa gitu-gitu. Jadi faktor juga nggak sih Mas sebenarnya? Ya tentunya semua perlu adaptasi lah. Oke. Ya, ternyata memang kita juga memang belum menemukan apa yang dikatakan seperti Susi, seperti Mia gitu kan. Tunggal putra ya masih belum ketemu. Ya Taufik Hidayat lah ya. Ada Ginting, ada Jojo, ada Iksan Maulana, kemudian yang baru ada Irin Rostaf itu gitu kan. Ada campuran, ada Praven, ada siapa lagi? Ada beberapa yang muda-muda juga banyak. Oke. Nah kalau kita ngebandingin sektor ganda dibandingin, kenapa ganda putra kita bisa sedominan itu dibanding yang lain? Apa yang ngebedain sih Mas sebenarnya kalau di dalamnya ya? Latihannya kah atau
emang cowok-cowok kalau udah berdua tuh lebih jago gitu kalau Indonesia dibanding negara lain? Apa sih sebenarnya faktor apa sih kenapa ganda kita kuat? Itu mah tanyain aja yang di pelatnas sana deh. Oke, kayak gitu ya. Iya. Nah, terakhir sebagai juara dunia 97 tahun berapa lagi Mas Sigit? 97. Oh, saya 97 juara dunia 2003 final kalau nggak salah. 2005 final juga. Final juga, tapi sekali pernah juara dunia lah ya. Iya. Itu medalinya sekarang di mana, Mas? Di rumah. Di rumah. Pajang total medali juara satu tuh berapa kalau dihitung-hitung? Aduh. Aku nggak tahu 50-an ada ya? Lupa. Oke. Iya. Mas Sigit dulu terkenal dengan Sigit Chandra. Waduh, mantap sekali. Saya nonton Piala Thomas berapa kali Mas berarti? 3 kali. 3 kali ya? 4 kali ikut, 3 kali yang juara. Oke, terakhir. Siapa lawan terberat Sigit Chandra? Coba tebak. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau udah ketemu dia kayak, aduh dia lagi sialan nih. Siapa Mas? Siapa ya? Ada Malaysia tuh Kim Hok sama Songkit kalau nggak salah. Kim Hok sama Songkit. Itu kalau udah ketemu mereka, aduh mereka lagi. Rame. Terus? Ya Korea, Taekwon Kim Do-moon. Oke. Kalau All Indonesian-nya siapa? Ya ada teman-teman sendiri sih banyak dari Kireksi. Nah kalau lagi All Indonesian gitu, tetap ini atau di belakangnya? Tetap fight. Tapi di belakang masih ketawa-ketawa dulu kan? Ya itulah kalau apa namanya pertandingan yang penting adalah Indonesia dulu. Oke, Indonesia dulu ya. Iya, Indonesia juara. Mantap. Apa rasanya Mas naik di podium lagu Indonesia Raya di luar negeri? Emang segitu pengen nangisnya ya Mas? Ya itu nggak bisa dikatakan apa ya. Itu suatu yang nggak bisa dibeli ya. Rasanya ya memang seperti itu, jadi susah untuk dikatakan. Gila, juara dunia loh. Kalau jadi juara dunia tuh dulu makan mie instan nggak sih? Ya. Enggak ya? Ya ada juga Mas. Oh ada juga. Oh ternyata juara dunia juga makan Indomie juga. Kenapa nanyanya sampai mie instan ya? Ya, saya nggak tahu, kirain kan kalau udah juara dunia tuh levelnya kayak nasi ditimbang, daging ditimbang, sayur ditimbang selama ya, bertahun-tahun. Boleh. Gorengan gitu makan juga? Sekali-sekali boleh. Oh, sekali-sekali boleh. Nah saya nggak kebayang aja misalnya pemain Denmark kan nggak mungkin makan cireng kan? Betul. Karena nggak ada di sana. Karena nggak ada. Oke lah, Mas Sigit, mudah-mudahan mediasi dan solusinya udah ketemu nanti Mas ya. Ya. Oke, dan mudah-mudahan sih PB Jarum terus regenerasi pemain-pemain baru juga ya Mas ya. Oke, Mas masih aktif ngelatih kan PB Jarum ya? Masih. Siap. Kelihatan nggak calon-calonnya kayak wah ini bisa nih. Udah mulai kelihatan belum? Ya butuh waktu lah. Butuh waktu ya. Ya ada tapi ya butuh waktu untuk itu. Oke, semoga ya kita mau banggain cabur apa lagi Mas? Kan ya angkat besi, bulu tangkis udah itu aja. Angkat besi. Ya. Atletik ada lah sekarang gitu. Kalau bola kan waduh. Maaf ya, cerita bola ya. Terima kasih Mas Sigit. Ya.